Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim. Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, atas rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk melanjutkan materi kajian kita dari sirah Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ana belum tahu apakah tadi saudara kita Kang Zaid, host kita, telah menyampaikan atau tidak bahwa judul yang di-share mengenai upaya pembunuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah materi yang kita bahas pada pertemuan kemarin. Ya, karena ketika kita membahas tentang kembalinya kaum muslimin sepulang dari Habasyah, kemudian kita membahas beberapa upaya yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy di dalam berusaha untuk membunuh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, seharusnya tema dan judul pembahasan kita pada kesempatan ini adalah masuk Islamnya Hamzah dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Masuk Islamnya Hamzah dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bagaimana tekanan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan upaya-upaya pembunuhan bahkan yang dilakukan oleh sebagian mereka ya untuk menghabisi dakwah ini, dengan menghabisi pengemban risalah ini. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di masa yang seperti ini subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam, memuliakan kaum muslimin dengan masuk Islamnya. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah paman Nabi dan sekaligus juga adalah saudara susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau usianya 2 tahun lebih tua dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hamzah ini walaupun paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi usianya tidak jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun lebih tua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebab masuk Islamnya beliau radhiyallahu an, bahwa sekali waktu Abu Jahal bertemu dengan Rasulullah SAW di Bukit Safa dan kemudian mencela dan menghina Rasulullah SAW dan menyampaikan perkataan-perkataan yang sangat menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi diam. Nabi SAW tidak menjawab. Nabi SAW tidak membantah apa yang diucapkannya. Dan kemudian si Abu Jahal ini pergi meninggalkan Nabi SAW dan nongkrong dengan teman-temannya yang ada di sekitaran Ka'bah. Dia duduk bersamanya. Pada saat itu ada maula dari Abdullah ibnu Jada'an. Jadi maula ini adalah budak yang dimerdekakan dari Abdullah ibnu Jada'an yang dia tinggal tidak jauh dari Safa, dan dia mendengar apa yang dilakukan oleh mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Jahal terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lama dia melihat Hamzah baru pulang dengan membawa busur panahnya, ya, dan dia baru pulang dari melaksanakan habis berburu, ya, setelah berburu. Ketika si maula ini melihat Hamzah yang baru datang, maka dia berkata, "Ya Aba Umarah, law ra'aita ma laqiya ibnu akhika Muhammadun anifan min Abil Hakam bin Hisham." Wahai Abu Umarah, andai kata engkau melihat apa yang terjadi kepada keponakanmu Muhammad dari apa yang dilakukan oleh Abul Hakam Ibnu Hisham. Dia disampaikan bahwa dia tadi duduk di sini, dihina, dicaci maki, dicela, dan mendapatkan perkataan yang sangat menyakitkan hati. Semua disampaikan oleh maula ini, ya, maula dari Abdullah ibnu Jada'an. Dan setelah itu dia pergi. Nabi SAW tidak menjawab, kata maula tersebut. Hal ini membangkitkan emosi dari Hamzah, ya, dan ini diantara hal yang Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dan Hamzah ini diantara pemuda yang sangat disegani oleh orang-orang Quraisy,
Ya, beliau ya seumuran kurang lebih dengan Nabi Muhammad SAW pada saat itu, dan sangat disegani oleh orang-orang Quraisy karena berani, karena memiliki sikap yang jantan. Maka dia pun mencari di mana keberadaan Abu Jahal. Jadi mencari di mana Abu Jahal berada. Ketika dia mendapati, dia masuk ke Masjidil Haram, dia melihat Abu Jahal sedang duduk di depan orang-orang. Dia bersama orang-orang yang ada di sana. Maka dia mendatangi Abu Jahal yang sedang duduk, dan tanpa banyak bicara, busur yang ada di tangannya dipukulkan dengan keras ke wajah Abu Jahal sampai menimbulkan luka yang sangat parah pada wajah Abu Jahal. Dan kemudian orang ini ketika Abu Jahal dipukul sampai berdarah, kemudian Hamzah radhiyallahu an berkata, "Tashtumu ibna akhi wa ana ada dinihi aqulu ma yaqul?" Apakah engkau menghina keponakanku dan saya berada di atas agamanya? Saya mengikuti keyakinan seperti yang dia yakini. Maka jika kamu mau lawan saya, kata Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an terhadap Abu Jahal. Maka orang-orang dari Bani Makhzum berdiri untuk membela sesepuh mereka, tokoh mereka Abu Jahal ini. Maka Abu Jahal mengatakan, "Da'u Aba Umarah fa inni wallahi qad sababtu ibna akhihi sabban qabiha." Biarkan, karena memang aku telah mencela keponakannya dengan pencelaan yang sangat menyakitkan. Hamzah pun pulang ke rumahnya. Namun dia pulang dengan kegalauan, dengan kesedihan, dengan bisikan-bisikan syaitan yang ada di dalam hatinya. Ya, dalam bisikan ini mengatakan, bagaimana engkau tinggalkan agama nenek moyangmu dan engkau mengikuti sebuah agama baru yang dibawa oleh keponakanmu itu, dan lebih baik mati ketimbang meninggalkan agama yang diajarkan oleh nenek moyangmu ini. Ya, maka Hamzah pun mencari Nabi Muhammad SAW. Dia mencari dan ingin bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, dan di dalam hati dia berdoa, Allahumma in kana rushdan faj'al tasdiqahu fi qalbi wa illa faj'al li mimma waqa'tu fihi makhraja. Ya Allah, andai kata ini adalah memang jalan yang benar, maka jadikanlah hatiku mudah untuk menerima kebenaran ini. Dan jika itu bukan yang seperti itu, maka berikanlah solusi bagiku supaya aku keluar dari ini. Maka malam itu dia habiskan dengan penuh kegalauan dan kegelisahan, dengan bisikan syaitan yang luar biasa. Maka besok paginya dia mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dan dia berkata, "Ya ibna akhi, inni waqa'tu fi amrin la a'riful makhraja minhu. Wa iqamatu mithli ala ma la adri. Arashdun huwa am ghayyun syadid." Dia berkata, "Wahai keponakanku, sesungguhnya aku sedang menghadapi suatu masalah yang saya tidak memiliki solusi untuk hal itu. Dan yang seperti ini membuat aku penuh kebimbangan. Apakah yang ada di hatiku ini sebuah kebenaran, ataukah ini kesesatan yang nyata?" Maka Nabi SAW pun menghadapkan wajahnya kepada paman beliau ini dan menyampaikan sabda-sabda beliau yang menyejukkan hati, menenangkan jiwa, dan membuat tentram hati Hamzah radhiyallahu an kepada dinul Islam, dan membuat hilanglah segala was-was dan bisikan yang ada di dalam hatinya. Maka kemudian Nabi SAW mengingatkannya, memberikan kabar gembira kepadanya, memberikan peringatan kepadanya, dan dikokohkan di atas iman. Ya, diajak untuk kokoh di atas keimanan ini. Maka kemudian Hamzah radhiyallahu an setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka dia berkata, "Asyhadu innaka la shadiq." Aku bersaksi, sungguh engkau adalah orang yang benar. Fa'adhir dinaka ya ibna akhi, fa wallahi ma uhibbu anna lima adhallathu as-sama'u wa ana ala dinil awal. Maka tampakkanlah agamamu ini, wahai keponakanku. Demi Allah, aku selama langit masih menaungi diriku, aku tidak akan mau kembali kepada agamaku yang dulu. Maka Nabi SAW begitu gembira dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, dengan sangat luar biasa gembira. Dan orang-orang Quraisy tahu akan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, dan ini menjadi sesuatu yang sangat menggalaukan hati mereka, karena mereka tahu saat ini Rasulullah SAW memiliki backup yang sangat kuat, yaitu jika awalnya Abu Talib saja, ya, paman beliau yang sudah cukup tua, sekarang ada paman yang cukup muda dan seorang petarung, seorang pejuang yang sangat disegani, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
Sebagian orang ada yang mengatakan, ya sebagian para ulama ketika menyampaikan dahulu kami belajar agama, motivasi kami adalah untuk dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala enggan ilmu ini dicari karena dunia. Maka kemudian Allah membimbing kami agar kami beriman dan meyakini Islam ini, iman ini sesuai karena Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu awalnya adalah karena sakit hatinya beliau ketika keponakannya dihina dan dicela. Tidak lebih dari itu. Dia tidak terima. Hanya karena fanatisme suku saja. Itu yang membuat Hamzah bin Abdul Muthalib tidak terima keponakannya dihina oleh Abu Jahal. Namun subhanallah, Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada beliau radhiyallahu anhu wa arda. Maka dia berpegang dengan tali yang sangat kokoh ini. Dan alhamdulillah umat Islam mulia, begitu mulianya dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu wa arda. Kemudian di samping Hamzah adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab bin Nufail al-Qurashi al-Adawi, Abu Hafs Amirul Mukminin. Beliau kita mengetahui adalah awalnya sangat musuh terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan setelah itu beliau masuk Islam. Dan Islamnya Umar adalah kemenangan bagi kaum muslimin. Kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi umat Islam. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan ma'abadnallaha jahran hatta aslama Umar. Kami tidak pernah beribadah kepada Allah terang-terangan sampai Umar masuk Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Cukuplah kemuliaan bagi Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Di dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi melihat manusia itu menggunakan jubahnya, dan di antara mereka ada yang jubahnya sampai sedada, ada yang di bawah ini atau sampai seleher, dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat jubahnya Umar menjulur sampai di tanah, yang menjulur sampai ditarik oleh Umar bin Khattab. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apa maksud mimpimu ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan jubah itu adalah agama, menunjukkan panjang dan dalamnya agama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Dan kemudian Nabi SAW diberi air minum dalam mimpi itu, beliau diberikan minum dari susu, diminum oleh Nabi SAW. Setelah beliau minum, ada sisanya diberikan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Dan Nabi SAW ditanya tentang hal ini, beliau mengatakan bahwa maksudnya adalah ilmu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Khilafah Umar, pemerintahan Umar bin Khattab itu berlangsung kurang lebih 10 tahun 6 bulan. Beliau menjadi khalifah kurang lebih 10 tahun 6 bulan. Beliau mati syahid, dibunuh oleh seorang yang sangat celaka dan binasa, Abu Lu'lu' al-Majusi, ya, dalam ketika melaksanakan sholat subuh di tanggal 4 Zulhijjah radhiyallahu anhu wa arda. 3 hari beliau menderita sakit, kemudian beliau wafat, meninggal dunia dan dimakamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Usia beliau ketika meninggal dunia antara 57 atau 58 tahunan radhiyallahu an wa arda. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Umat Islam ketika masuk Islamnya Umar, mereka kaum muslimin sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikenal akan keberaniannya, akan keteguhannya, akan ketegasannya, dan awalnya Umar adalah orang yang paling memusuhi Islam dan kaum muslimin, dan termasuk orang yang suka menyiksa sebagian umat Islam di masa penderitaan yang dialami oleh umat Islam di awal-awal dakwah keislaman ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan di dalam musnadnya dan demikian pula Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang hasan,
dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini ar-rajulaini ilaika bi Abi Jahl ibn Hisham atau Umar ibn al-Khattab. Yaitu ketika Nabi SAW berdoa, ya Allah muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai. Entah itu Abu Jahal bin Hisham atau Umar ibn al-Khattab. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala lebih mencintai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Juga Ibnu Sa'ad di dalam tabaqatnya dengan sanad yang sahih mursal dari Sa'id ibn al-Musayyab, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW ketika melihat Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham, Nabi SAW berdoa, Allahumma shdud dinaka bi ahabbihima ilaika. Ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang ini yang lebih engkau cintai dari dua orang ini. Subhanallah ya ikhwatal iman. Dari sini kita melihat ya bagaimana optimisme Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah antum kebayang bagaimana seseorang menghadapi lawan dakwah, menghadapi seorang yang menjadi penghadang dakwah. Namun orang itu sangat kuat. Orang itu memiliki power, orang itu memiliki jabatan dan latar belakang. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat mutlak pada kejahatan orang tersebut yang dilihat oleh mata kepala pada umumnya manusia. Namun Nabi SAW lebih dari itu, beliau SAW melihat kebaikan di balik itu. Maka beliau berdoa kepada Allah, ya Allah muliakan Islam dengan salah satu dari dua orang ini. Entah Amr ibn Hisham, yaitu Abu Jahal, Abu Amr bin Hisham, atau dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa masuk Islamnya Umar ini diawali dengan terenyuhnya hati Umar radhiyallahu anhu. Dan ini disebutkan bahwa Umar, ya kita mengetahui bahwa beliau sangat keras terhadap kaum muslimin dan sebagian umat Islam pun disiksa oleh beliau. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hidayah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab-sebab yang dengannya hati Umar radhiyallahu anhu terbuka. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam kitab Fadailus Sahabah. Demikian pula Al-Hakim dengan sanad yang hasan dari Ummu Abdillah Laila binti Abi Hathmah radhiyallahu anha. Beliau adalah istri dari sahabat yang mulia Amir ibnu Rabi'ah radhiyallahu anhu. Laila binti Abi Hathmah ini berkata, dia berkata bahwa ketika kami ingin pergi ke negeri Habasyah, ingin berangkat hijrah ke negeri Habasyah, maka Amir pergi untuk mengumpulkan beberapa bekal yang ingin beliau bawa. Namun tidak lama lewatlah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab berdiri. Dan saat itu Umar masih dalam kondisi kesyirikannya. Kemudian kata Laila, wa kunna nalqa minhu al-balaa'a adan lana wa syiddatan alaina. Dan kami dahulu sering disakiti oleh Umar. Sering Umar menyiksa kami. Maka Umar bertanya, innahul intilaqu ya Ummu Abdillah. Mau kemana kamu wahai Ummu Abdillah? Wahai Ummu Abdillah, mau kemana kamu? Mau meninggalkan kota Mekah? Maka Laila binti Abi Hathmah pun berkata, na'am, wallahi lanakhrujanna fi ardillah. Benar, kami akan pergi keluar ke bumi ini, ke muka bumi yang milik Allah Subhanahu wa taala ini. Adzaitumuna wa qahhartumuna. Kalian telah menyakiti kami. Kalian telah menindas kami. Hatta yaj'alallahu lana makhraja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dan jalan keluar bagi kami semuanya. Maka Umar pun berkata, sahibakumullah. Semoga kalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ummu Abdillah, kata Laila binti Abi Hathmah, wa ra'aitu lahu riqqatan lam akun araha. Aku melihat dari raut wajah Umar ibn al-Khattab kelemah lembutan yang sebelum ini tidak pernah aku lihat. Kemudian dia pergi. Dan saya melihat kesedihan pada raut wajah Umar dari ketika dia melihat kami akan pergi meninggalkan kota Mekah. Maka tidak lama datanglah suamiku Amir dan Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, datang suamiku dan aku ceritakan, ya Aba Abdillah, law ra'aita Umar anifan wa riqqatahu wa huznahu alaina. Wahai Abu Abdillah, andai kata engkau melihat bagaimana kelemah lembutan dan sedihnya Umar baru saja ketika mengetahui kita akan pergi meninggalkan kota Mekah. Atami'ti fi islami.
Sang suami pun bertanya, Amir bin Rabi'ah, apakah kamu berharap Umar masuk Islam? Naam. Kata Laila mengatakan, naam, ya saya berharap dia masuk Islam. Maka apa kata Amir bin Rabi'ah? Dia mengatakan, la yuslimul ladzi ra'aiti hatta yuslima himarul Khattab. Ya, Umar nggak bakalan masuk Islam. Dia tidak akan masuk Islam sampai keledainya masuk Islam, dia bakal masuk Islam. Ya, sampai dikatakan seperti itu. Ini kata Laila binti Abi Hathmah, dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Amir itu karena dia melihat begitu kerasnya dan kasarnya Umar terhadap kaum muslimin, terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara yang masuk Islam, yang mula-mula masuk Islam adalah Fatimah bintul Khattab radhiyallahu anha. Ya, Fatimah bintul Khattab radhiyallahu anha, saudara dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam bersama suaminya yang bernama Sa'id bin Zaid, ya, termasuk 10 yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Jadi ini adalah ipar dan juga sepupu dari Umar yang bernama Sa'id bin Zaid. Dan mereka berdua menyembunyikan Islamnya. Khabbab ibn al-Ard, salah seorang sahabat di antara sahabat-sahabat yang masuk Islam, sering datang ke rumah Sa'id bin Zaid dan Fatimah bintul Khattab ini untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Dan sekali waktu ketika Umar pulang ke rumahnya, dia berpikir terkait dengan apa yang diucapkan oleh Laila binti Abi Hathmah ini, dan terkait tentang suaminya yang ingin pergi meninggalkan kota Mekah, untuk meninggalkan kota Mekah selama-lamanya, untuk hijrah ke Habasyah. Kemudian dia berpikir, kaumku terpecah belah. Sebagian pergi meninggalkan kota ini ke negeri Habasyah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kekacauan ini tidak bisa dibendung sampai umat kaum Quraisy ini terpecah belah seperti ini? Siapa provokator yang paling jahat di dalam benak Umar? Siapa provokator yang paling jahat di balik perpecahan Quraisy yang sehingga terpecah belah seperti ini sampai sebagiannya akan pergi meninggalkannya? Oh, saya tahu pelakunya. Muhammad pelakunya. Maka Umar pun bertekad untuk membunuh Rasulullah SAW. Maka dia mengambil pedangnya. Dia ingin membunuh Rasulullah SAW. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ada sebagian orang yang menyampaikan kepada Umar bahwa biasanya Rasulullah SAW berkumpul dengan beberapa sahabatnya di salah satu rumah di sisi sofa, yaitu rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Ya. Dan di sana pada saat itu kurang lebih berkumpul 40 orangan, di antara laki-laki dan wanita. Di antaranya di situ ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, yang mereka menetap bersama Rasulullah SAW di sana bersama Nabi SAW, dan mereka tidak mau hijrah, artinya tidak berangkat hijrah ke Habasyah karena mereka lebih memilih untuk mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Umar berangkat ingin ke Bukit Sofa untuk menemui rumah tersebut, untuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di tengah jalan dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah An-Nahham Al-Adawi. Nu'aim bin Abdullah An-Nahham Al-Adawi radhiyallahu anhu. Dia Muslim dan menyembunyikan keislamannya. Dia bertanya, "Aina turid ya Umar?" Kamu mau kemana wahai Umar? Maka Umar mengatakan, "Uridu Muhammadan hadha sabi." Saya ingin menemui Muhammad, ya, yang telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Alladzi farraqa amra Quraisy wa saffaha ahlamaha wa 'abadinaha wa sabba alihataha fa aqtulah. Aku ingin menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang telah memecah belah persatuan Quraisy. Dia telah yang membodoh-bodoh orang-orang yang mulia, yang terhormat, yang paling bijak di antara Quraisy. Dia yang telah mencela agama nenek moyangnya, dan dia yang telah menghina Tuhan-Tuhan nenek moyangnya. Aku akan membunuhnya, kata Umar. Maka Nu'aim berkata, "Wallahi, laqad gharratka nafsuka ya Umar." Kamu telah ditipu oleh dirimu sendiri, wahai Umar. Atara bani Abdi Manaf wa bani Zuhrah tariki katamshi 'alal ard wa qad qatalta Muhammadan. Apa menurutmu kamu akan dibiarkan berjalan di muka bumi dengan santai dengan kamu membunuh Muhammad? Apakah Bani Abdi Manaf dan Bani Zuhrah akan mendiamkanmu?
Kamu tidak akan didiamkan, kamu juga akan mati ya Umar. Afala tarji' ila ahli baitika fatuqimu amrahum. Apa kamu tidak berpikir lebih baik kamu benahi keluargamu sendiri sebelum kamu memikirkan untuk merusak keluarga orang lain? Maksudmu keluargaku yang mana? Kata Umar. Keluargaku yang mana yang kamu maksud? Ukhtuka Fatimah. Saudarimu Fatimah. Wa zawjuha Sa'id bin Zaid. Wa qad wallahi aslama. Wa taba'a Muhammadan ala dinihi. Saudarimu Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid, dua-duanya sudah masuk Islam, mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taraka dinaka alladhi anta alaihi. Dan sudah meninggalkan agama nenek moyangmu itu, wahai Umar. Farji ila ahli baitik fa'aqim amrahum. Ketimbang kamu memikirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pulang ke keluargamu, luruskan keluargamu dulu. Ini kata sahabat ini radhiyallahu anhu arda. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nuaim bin Abdullah An-Naham menyampaikan hal ini, maka Umar yang asalnya ingin menemui Nabi SAW di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, dia pun bergegas ke rumah saudarinya dan rumah suaminya. Dan di saat itu di sana ada Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu an yang sedang membawa beberapa lembaran firman Allah dari surat Taha. Beberapa lembaran firman Allah dari surat Taha yang membacakan kepadanya ayat-ayat ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika ada di antara umat Islam yang masuk Islam, beliau biasa menitipkan sebagian sahabat kepada sebagian sahabat yang lainnya. Ya, misalnya di satu rumah sahabat ini beliau titipkan 2 orang sahabat yang memiliki kelapangan, ya, yang rumahnya agak besar dan sebagainya, dititipkan 2 orang sahabat agar bisa makan bersama mereka. Ini sudah biasa dilakukan oleh Nabi SAW di awal Islam sebelum hijrah, ya, sebelum hijrah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan di saat itu Khabbab ibn al-Arat beserta salah satu sahabat yang lainnya dititipkan di rumah Sa'id bin Zaid dan Fatimah bintil Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika mereka sedang membaca Al-Quran, lembaran firman Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taha ini, maka di saat itu mereka mendengar suara langkah Umar ibn Khattab yang mendekati rumah mereka. Dan Khabbab mendengar suara langkah kaki Umar ini, maka dia pun langsung lari. Ya, dia sembunyi ke dalam rumah. Dan kemudian Fatimah, saudara perempuan Umar, meletakkan lembaran Quran itu di bawah pahanya. Ya, disembunyikan di bawah pahanya. Dan Umar mendengar suara bacaan Quran ini, suara bacaan orang yang sedang membaca Al-Quran ini. Maka Umar pun masuk ke dalam rumah itu tanpa permisi dan Umar berkata, "Ma hadhil haimanatul lati sami'tuha indakum?" Apa? Dengungan-dengungan apa yang kalian baca ini? Ya. Maka kata Fatimah, saudari Umar bin Khattab, dia mengatakan, "Ma ada haditsan tahaddatsnahu bainana." Enggak ada yang lain wahai Umar. Ini hanyalah apa yang kita bicarakan di antara kita. Maka Umar pun berkata, "Kalian pasti sudah keluar dari agama nenek moyang kalian." Maka di saat itulah Sa'id bin Zaid, suami dari Fatimah, berkata, "Ya Umar, ara'aita in kana al-haqqu fi ghairi dini." Wahai Umar, bagaimana jika ternyata dia berada di atas agama, bahwa agama itu adalah agama yang benar. Mendengar ungkapan dari Sa'id bin Zaid yang berani seperti itu kepada Umar, maka tidak banyak bicara. Umar pun memukul wajah Sa'id bin Zaid sampai jatuh. Dan setelah itu Fatimah berdiri untuk menghalangi, untuk melindungi suaminya dari apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap suaminya. Maka Umar pun dengan tegas memukul juga, tanpa dengan emosinya dia memukul Fatimah ini sampai mengalir darah di wajahnya. Mengalir darah di wajahnya. Dan ketika Umar melihat hal itu, ya, ketika Umar melakukan hal ini, maka Fatimah pun berkata kepada Umar, "Na'am, qad aslamna wa amanna billahi wa rasulih. Fasna' ma badarak." Benar wahai Umar, kami sudah masuk Islam. Kami sudah beriman kepada Allah dan Rasul. Silahkan, kamu mau berbuat apa? Mau apa kamu? Maka Umar ketika melihat darah di wajah saudarinya, Umar menyesal. Menyesal karena dia telah memukul saudara perempuannya ini. Dan kemudian dia pun
menenangkan dirinya. Setelah dia tenang, Umar berkata, "A'tini hadhihi sahifah allati sami'tukum taqra'uha anifan." Mana? Saya ingin baca lembaran-lembaran yang kalian baca barusan. Anzur, ma hadzal ladzi ja'a bihi Muhammad. Saya akan melihat apa sih yang dibawa oleh Muhammad. Saya ingin tahu. Dan Umar ini di antara orang-orang yang cerdas, di antara orang-orang yang bisa baca dan bisa menulis pada saat itu. Maka Fatimah berkata, "Inna nakhsyaka 'alaiha." Lah, kamu akan merusak. Kami khawatir kamu akan merusak lembaran-lembaran itu. La takhafi. Jangan takut. Maka Umar pun mulai bersumpah dengan menyebutkan berhala-berhalanya bahwa dia menjamin tidak akan merusak lembaran-lembaran itu. Nah, ketika melihat hal itu, sang saudari ini, sang Fatimah pun melihat ada secercah harapan untuk masuk Islamnya Umar Ibn Khattab. Maka dia pun berkata, "Wahai saudaraku, kamu najis. Kamu masih dalam keadaan kesyirikan. Dan tidak boleh memegang lembaran ini kecuali orang yang suci. Kamu harus mandi dulu." Maka Umar pun mandi. Ditaati dia. Dan kemudian Umar menerima lembaran-lembaran itu. Kemudian dia membaca di dalam lembaran ini, Bismillahirrahmanirrahim. Taha, ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa, illa tadhkiratan liman yakhsha, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula, ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabas aw ajidu 'ala an-nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alayka innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ini yang dibaca oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu arda. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu agar kamu celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Qur'an ini peringatan bagi orang yang takut. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Al-Quran yang diturunkan dari menciptakan bumi dan langit-langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dialah yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas arsy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Miliknya lah segala sesuatu yang di langit, segala sesuatu yang di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan semua apa yang ada di bawah tanah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sesungguhnya dialah yang Maha tahu apa yang tersembunyi dan apa yang disembunyikan. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dialah Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Miliknya lah segala nama-nama yang baik. Wa hal ataka hadithu Musa. Dan telah tibakah kepadamu berita tentang Musa? إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Ketika dia melihat sebuah api dan dia berkata kepada keluarganya, diamlah sejenak di sini agar aku mengambil api itu. Sebagian aku mendapatkan sebagian petunjuk dari api tersebut. Maka ketika dia sampai menghampiri api itu, ada seruan yang berkata, wahai Musa. Falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika dia mendatanginya, maka ada seruan yang berkata, wahai Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Lepaslah kedua sandalmu itu, sesungguhnya engkau di lembah yang disucikan, lembah tua yang disucikan. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilihmu sebagai rasul, maka perhatikanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Maka
Hati Umar pun terenyuh ketika membaca bacaan ini. Beliau mengatakan, ma ahsana hadzal kalam wa akramah. Betapa indahnya, betapa mulianya kalimat-kalimat ini. Ma yanbaghi liman yaqulu hadzal kalama an yu'bad ma'ahu ghairuh. Tidak sepantasnya yang berfirman dengan firman-firman ini. Kemudian ada sesembahan lain selain dia. Dialah yang memang yang layak disembah. Dulluni ala Muhammad. Tunjukkan aku di mana Muhammad. Maka ketika Khabbab yang bersembunyi dari tadi mendengar apa yang diucapkan oleh Umar, dia pun keluar. Dia berkata, absyir ya Umar. Fa inni wallahi la arju an yakuna Allahu qad khassaka bi da'wati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Bergembiralah engkau wahai Umar. Sungguh aku berharap engkaulah orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya. Sungguh aku mendengar beliau berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Al-Khattab atau bi Amr bin Hisham. Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Al-Khattab atau Amr bin Hisham. Fallaha Allah ya Umar. Maka Umar pun bertanya, dullani ya Khabbab ala Muhammad hatta atiyahu fa uslim. Tunjukkan wahai Khabbab di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar aku menemuinya dan masuk Islam. Maka Khabbab pun berkata, huwa fi daril Arqam bin Abil Arqam. Di rumah Arqam bin Abil Arqam di bawah sofa. Dia berserta beberapa para sahabatnya. Maka Umar pun berjalan dengan tetap memegang pedangnya. Dengan tetap membawa pedangnya, dia menghampiri Nabi SAW dengan para sahabatnya yang saat itu di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhu. Umar mengetuk pintu. Maka sebagian orang melihat. Dia melihat dari beberapa lubang di pintu itu, dia melihat Umar dengan pedangnya. Maka orang melihat itu dengan ketakutan mengatakan, ya Rasulullah, hadza Umar bin Al-Khattab. Mutawashshih as-saif. Ya Rasulullah, ini Umar dengan membawa pedangnya ya Rasulullah. Maka orang yang di sana semua pada ketakutan. Namun Hamzah bin Abdul Muttalib berkata, "Malakum? Kenapa kalian takut? Umar bin Khattab, iftahu lahul bab." Kata Hamzah, bukakan pintunya. Wa in kana jaa yuridu khairan badalna lahu. Wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bisayfihi. Kata Hamzah, bukakan pintunya. Jika dia memang menginginkan kebaikan, kita akan ladeni dia dengan kebaikan. Dan jika dia ingin membuat suatu kerusakan dan keburukan, kita akan bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Maka Nabi SAW izinkan dia masuk. Maka mereka pun membukakan pintu. Nabi SAW berdiri, menghampiri Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi SAW mencengkram baju Umar radhiyallahu anhu. Ditariknya oleh Nabi SAW dengan kuat sampai Umar tidak kuat duduk bersimpuh di atas lututnya di tanah. Dan Nabi SAW bersabda, ma ja'a bika ya Ibn Al-Khattab. Apa yang membawamu kemari wahai Ibn Al-Khattab? Fa wallahi ma ara an tantahiya hatta yunzilallahu bika qari'atan. Demi Allah, apakah kamu tidak berhenti sampai Allah turunkan azab kepadamu? Maka Umar berkata, ya Rasulullah, ji'tu li'uminu billahi wa bi rasulih. Ya Rasulullah, aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma ja'a bika bihi wa ma ja'a min indillah. Dan apa yang engkau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Maka semua yang ada di sana bertakbir. Dan takbir itu demikian kuatnya sampai semua sahabat yang ada di sana semuanya bertakbir setelah mereka mendengar syahadatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan takbir itu pun didengar oleh penduduk kota Mekah. Allahu Akbar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini riwayat, salah satu riwayat yang menjelaskan tentang Islamnya Umar yang disebutkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, dan yang lainnya. Kemudian salah satu riwayat yang lainnya adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah Al-Awliya dengan sanad yang lemah, yang dhaif jiddan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
yang dia bertanya. Ibnu Abbas bertanya, Sa'altu Umar, saya bertanya kepada Umar, li ayyi syai'in summita sammaita al-Faruq? Kenapa engkau disebut dengan Al-Faruq? Maka Umar berkata, ini dalam sebuah riwayat yang dhaif jiddan. Hamzah masuk Islam sebelum aku, kurang lebih 3 hari sebelum aku. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadaku dengan memeluk Islam. Dan aku berkata, Allahu la ilaha illallah lahul asmaul husna. Allah, tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Miliknya lah nama-nama yang baik. Fama fil ardi nasmatun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih aku cintai di muka bumi melebihi Rasulullah SAW. Faqultu, aina Rasulullah? Aku bertanya, di mana Rasulullah SAW? Maka saudariku berkata, di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, di Bukit Safa. Maka aku mendatanginya. Di saat itu beliau dengan Hamzah dan beberapa sahabat lainnya duduk di sana. Dan Rasulullah SAW ada di rumah itu. Ketika aku mengetuk pintu dan mereka berkumpul, Hamzah bertanya, "Malakum?" Hamzah bertanya, "Kenapa kalian ketakutan?" Maka mereka mengatakan, "Umar." Maka Rasulullah SAW pun keluar, mencengkeram bajuku sampai aku jatuh, bersimpuh di lututku. Dan Nabi SAW bersabda, "Ma anta bimuntahin ya Umar." Apa kamu tidak mau berhenti wahai Umar? Maka Umar pun berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Umar bersyahadat. Maka semua yang di rumah itu bertakbir sampai takbir itu didengar oleh mereka yang duduk di Masjidil Haram. Dan kemudian aku berkata, Umar berkata, "Ya Rasulullah, alasna 'alal haqq in mutna wa in hayina." Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Baik kita mati ataupun kita hidup? Bala. Wallati nafsi biyadihi innakum 'alal haqqi in muttum wa in hayitum. Benar. Kalian berada di atas kebenaran, mati atau hidup. Maka kenapa kita sembunyi-sembunyi, kata Umar. Kenapa kita sembunyi-sembunyi? Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, kita akan keluar. Maka mereka pun keluar dengan 2 saf. Yang satu di situ ada Hamzah, yang satu lagi di situ ada Umar. Dan mereka berjalan dengan begitu banyaknya yang menebarkan debu-debu. Dan ini dilihat oleh orang-orang Quraisy. Dan mereka melihat di antara orang-orang tersebut ada Hamzah dan Umar. Itu membuat galau dan sedih hati mereka. Ya. Dan di saat itulah dia dipanggil dengan Al-Faruq, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Tapi ingat, ikhwatal iman, riwayat ini dhaifun jiddan, sangat lemah. Sangat lemah dan dijelaskan banyak sekali oleh para ulama akan kelemahannya. Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah, Syekh bin Bas rahimahullah juga demikian, dan yang lainnya. Dan ini seringkali dijadikan hujah bagi mereka-mereka yang melakukan demonstrasi. Dan itu adalah riwayat yang dhaif jiddan, sangat lemah. Kemudian di kisah yang lainnya, riwayat yang lainnya pun dengan sanad yang dhaif dari diriwayatkan Imam Ahmad. Ya, karena sanad yang terputus dari Syuraih ibn Ubaid, bahwa Umar bin Khattab berkata, "Aku keluar untuk mencari Rasulullah SAW sebelum aku masuk Islam. Dan aku melihat dia ada di masjid. Ada di masjid sedang sholat. Aku di belakangnya. Ketika aku mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'annya, aku mengatakan, hadza wallahi syair. Demi Allah, inilah syair. Sebagaimana disampaikan oleh orang-orang Quraisy. Namun di saat itu, Nabi SAW sedang membaca surat Al-Haqqah. Beliau bersabda, "Innahu laqawlu rasulin karim. Wa ma huwa biqawli syair. Qalilan ma tu'minun." Sesungguhnya Al-Quran inilah ucapan dari utusan yang mulia. Bukanlah dia ucapan seorang penyair. Sedikit sekali, kenapa kalian tidak beriman? Sedikit sekali yang kalian iman. Maka kata Umar, aku pun berkata ini adalah kahin. Ini ucapan seorang dukun. Maka Rasulullah SAW melanjutkan bacaannya. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum min rabbil alamin
walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Nabi membaca ayat-ayat selanjutnya, wala huwa biqauli kahin. Bukanlah itu ucapan seorang dukun. Sedikit sekali kalian yang mengambil pelajaran. Tanzilun min rabbil alamin. Al-Quran ini diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Walau taqawwala alaina ba'dal awaqawil. Andai kata Muhammad berani berucap dengan ucapan-ucapan dari dirinya sendiri, la akhadna minhu bil yamin. Kami akan cengkram dia dengan tangan kanan. Thumma laqata'na minhul watin. Kemudian kami putuskan urat jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian wahai manusia bisa menghalanginya. Ikhwatal iman, ketika hal itu maka Islam mulai masuk ke dalam hatiku, kata Umar. Namun riwayat ini juga diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang dhaif karena sanadnya munqati'. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Sa'ad di dalam tabaqatnya beliau menyebutkan bahwa masuk Islamnya Umar ini adalah di tahun ke-6 kenabian. Namun ini dikritisi oleh para ulama, ya, karena Ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab, ketika ayahnya masuk Islam, ya, usia beliau 6 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam tabaqat Ibnu Sa'ad sendiri. Dan Umar sendiri melihat anaknya pada waktu peristiwa perang Uhud sebagai anak yang masih kecil yang belum cukup dewasa untuk ikut jihad. Ketika itu Abdullah bin Umar usianya masih 14 tahun. Dan perang Uhud itu terjadi pada tahun ketiga Hijrah. Maka berdasarkan ini, maka Islamnya Umar adalah kurang lebih 4 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, atau kurang lebih adalah tahun ke-9 kenabian. Tahun ke-9 kenabian. Wallahu a'lam bishawab. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, usia Umar ketika masuk Islam adalah 26 tahun. Ya, ketika masuk Islam, beliau berusia 26 tahun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Imam Ahmad dalam musnadnya menyampaikan riwayat dengan sanad yang sangat kuat ketika yang menjelaskan ketika masuk Islamnya Umar. Ya, ini riwayat disampaikan oleh putra Umar, yaitu Abdullah ibnu Umar. Ketika ayahku masuk Islam, Quraisy tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu tentang Islamnya ayahku. Maka Umar pun bertanya kepada orang-orang Quraisy, "Ayu Quraisyin anqalu lil hadis?" Mana orang Quraisy yang paling gampang menyebarkan gosip? Dicari siapa yang paling gampang menyebarkan gosip. Maka ada yang berkata Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Jamil bin Ma'mar al-Jumahi ini dia orang yang paling susah menyembunyikan rahasia. Ya, dan yang paling gampang menyebarkan berita. Dia masuk Islam nantinya pada masa Fathu Makkah. Kemudian Umar mendatangi Jamil ini. Aku, kata Abdullah, mengikuti ayahku di belakang. Maka kemudian Umar ketika bertemu dengan Jamil, dia berkata, Amma alimta ya Jamil, anni qad aslamtu wa dakhaltu fi dini Muhammad. Wahai Jamil, apa kamu tidak tahu bahwa aku sudah masuk Islam? Aku sudah memeluk agama Muhammad? Maka tidak banyak bicara, Jamil berdiri dari tempat duduknya, dia mengibaskan pakaiannya, dia pergi ke Ka'bah. Ya, dia menemui orang-orang yang sedang nongkrong di sekitar Masjidil Haram. Maka itu pun diikuti oleh Umar. Aku pun mengikuti ayahku. Ketika sampai di pintu masjid, dia dengan teriak dengan suara teriakannya yang keras, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ala inna Umar ibn al-Khattab qad saba." Bahwa Umar bin Khattab telah keluar dari agama nenek moyang kalian. Maka Umar pun menjawab di belakangnya dengan mengatakan, "Kadzib, dia berbohong. Walakinni qad aslamtu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Dia berbohong. Saya tidak keluar dari agama nenek moyangku. Namun aku masuk Islam. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka mereka pun berdatangi mengerumuni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Mereka pun bercekcok sampai berkelahi antara mereka dengan Umar ibn Khattab sampai matahari terik, sampai memanas. Dan
saya melihat ayahku sudah kelelahan. Ya, ayahnya sampai kelelahan dan duduk kelelahan. Umar bin Khattab sampai kelelahan. Ketika mereka sedang seperti ini, ada seorang yang cukup senior dari kalangan Quraisy dengan jubahnya, dia lewat dan bertanya, "Masya'nukum, kalian sedang apa?" Mereka mengatakan bahwa Umar telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Kemudian orang tua itu berkata, "Kenapa kalian? Orang ini sedang memilih sesuatu untuk dirinya sendiri. Ya, itu dialah pendapat pribadinya. Terus kalian mau memaksakan apa terhadap orang itu? Apakah kalian mengira bahwa Bani Adi bin Ka'ab akan membiarkan saudaranya dibunuh oleh kalian? Biarkan. Kalau tidak akan terjadi pertumpahan darah di sini." Maka mereka pun melepaskan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Umar, setelah kami hijrah ke kota Madinah, saya bertanya kepada ayahku, "Wahai ayahku, siapa orang tua yang ketika engkau sedang berseteru di kota Mekah itu dengan orang-orang Quraisy yang lainnya pada hari engkau masuk Islam, dan mereka memerangimu, memukulimu, dan kamu melawan mereka sampai engkau kelelahan, dan kemudian engkau terduduk bersimpuh, ada yang melerai, siapa orang tua itu, wahai ayahku?" Maka Umar bin Khattab berkata, dia adalah Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dalam riwayat Ibnu Hisham disebutkan bahwa Ibnu Umar bertanya kepada Umar, "Wahai ayahku, siapakah laki-laki yang mencela orang-orang Quraisy di hari engkau masuk Islam?" Maka kata Abdullah bin Umar, "Jazahullahu khairan, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan." Dijawab oleh Umar bin Khattab, "Ya bunayya, dzakal 'As bin Wa'il, la jazahullahu khairan." Orang itu adalah Al-As bin Wa'il, la jazahullahu khairan. Semoga Allah tidak membalasnya dengan kebaikan. Ya, karena dia tidak masuk Islam. Ya, dia tidak masuk Islam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika mereka mengetahui Umar masuk Islam, masalahnya bukan sembarangan. Maka sebagian orang-orang Quraisy sepakat untuk mendatangi rumah Umar dan ingin membunuh Umar. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika Umar sedang di rumah, maka datanglah Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Abu Amr, ya, dan dia dari Bani Saham. Dan ini adalah salah satu yang memiliki perjanjian untuk saling jaga-menjaga satu dengan yang lainnya dengan sukunya Umar dari Bani Adi. Ketika menemui Umar, Al-As bin Wa'il bertanya, "Mabal, ada apa denganmu?" Kata Umar, "Za'ama qaumuka annahum sayaqtulunani an aslamt." Kaummu, orang-orang Quraisy berkata bahwa mereka akan membunuhku ketika aku masuk Islam. Maka kata Al-As bin Wa'il, dia mengatakan, "La sabila ilaik." Tidak ada seorang pun yang bisa mengganggumu, wahai Umar. Maka Al-As pun berkata, "Wahai kaumku, ya wahai orang-orang Quraisy, kalian mau kemana?" "Kami ingin membunuh Umar bin Khattab karena dia telah keluar dari agama nenek moyangnya." Maka Al-As bin Wa'il mengatakan, "La sabila ilaik." Tidak ada seorang pun yang boleh mendekati Umar. Karena perjanjian untuk saling melindungi ini adalah perjanjian juga yang sangat sakral di antara orang-orang Quraisy pada saat itu. Ikhwatal iman, ketika Umar bin Khattab masuk Islam, maka kaum muslimin sangat bangga dan jaya dengan keislamannya. Mereka pun dengan enaknya datang ke Ka'bah, mereka tawaf, mereka sholat, dan tidak khawatir apapun dengan orang-orang Quraisy. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar ibn al-Khattab." Kami senantiasa terhormat dan mulia sejak masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab. Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud bahwa kami terhormat dan mulia ketika masuk Islamnya Umar bin Khattab, maksudnya adalah orang-orang lemah dari kaum muslimin. Ya, maksudnya adalah orang-orang lemah dari kaum muslimin. Karena orang-orang yang kuat dari umat Islam seperti Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, mereka santai saja sholat di Ka'bah dan tidak ada seorang pun dari Quraisy yang berani mengganggu mereka. Ya, tidak ada seorang pun yang berani mengganggu mereka. Karena ketika Umar masuk Islam, kekuatan itu semakin kuat. Ikhwatal iman, Al-Hafidh berkata dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah, "Thumma aslama Umar radhiyallahu an fakana islamuhu fathan 'ala al-muslimin wa farajan lahum min ad-dhiq."
Maka ketika masuk Islamnya Umar, itu adalah sebagai kemenangan bagi umat Islam dan jalan keluar bagi kaum muslimin dari kesempitan mereka. Sebagian para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa untuk Umar bin Khattab ini dan juga Abu Jahal, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-An'am ayat 122. Surat Al-An'am ayat 122. Awaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bikharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun. Apakah yang mati kemudian kami hidupkan dan kami jadikan baginya cahaya dan dia berjalan dengan cahaya itu di antara umat manusia, sama dengan mereka-mereka yang berada di dalam kegelapan dan tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Demikianlah dibuat indah bagi orang-orang kafir apa yang mereka perbuat. Ibnu Katsir berkata ketika menjelaskan perkataan sebagian para ulama ahli tafsir yang mengatakan bahwa ayat ini turun terkait antara Umar bin Khattab dan Abu Jahal, beliau mengatakan was-sahihu anna al-ayata 'amatun yadkhulu fiha kullu mu'minin wa kafir. Dan yang sahih adalah ayat ini bersifat umum, masuk di dalam konteks ini semua muslim dan semua kafir. Sa'id bin al-Musayyab dan Sa'id bin Jubair rahimahullah, beliau mengatakan, mereka berdua mengatakan terkait tentang firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 65. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi'annahum qaumun la yafqahun. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah SAW, harridil mu'minina 'alal qital. Berilah motivasi kepada orang-orang beriman untuk berperang di jalan Allah. Di antara kalian ada 20 orang yang bersabar pasti akan mengalahkan 200, dan jika di antara kalian ada 200 akan mengalahkan 2000 dengan dari kalangan orang-orang kafir, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Sa'id bin Ibn Musayyib dan Sa'id bin Jubair berkata, inna hadhil ayat nazalat hina aslama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa kamula bihil arba'un. Ayat ini turun terkait tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab dan setelah sempurnanya usia Umar kurang lebih 40 tahunan. Namun hal ini dijawab oleh para ulama ahli tafsir, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan wa fi hadza nazar, bahwa ini tidak benar karena ayat ini turunnya di kota Madinah, sedangkan Islamnya Umar adalah di kota Mekah sebelum hijrah ke kota Madinah. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Inilah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, salah satu peristiwa yang sangat berharga, yang sangat penting, yang dijalani oleh kaum muslimin, bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sebagian sahabat, tapi inilah salah satu peristiwa yang sangat fenomenal, yang sangat disyukuri oleh umat Islam, yaitu masuk Islamnya dua orang hebat, dua orang besar, Hamzah ibn Abdul Muttalib sayyidus syuhada, dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dalam peristiwa ini, dan kita melihat bahwa Islam membutuhkan orang-orang yang memiliki sikap keberanian, kepahlawanan, ya, sikap seorang laki-laki yang menjaga komitmennya, yang membela Islam, yang mendahulukan kebenaran di atas segalanya. Islam dengan adanya orang-orang besar yang memang mereka dari keturunan orang-orang besar, dari suku-suku yang besar yang disegani dan dihormati, Islamnya mereka adalah backup bagi yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, inilah salah satu fase yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan melihat pada kajian yang berikutnya bagaimana perdebatan. Ya, kita akan mempelajari bagaimana orang-orang Quraisy mencoba mendebat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebagian syubhat mereka, dan bagaimana bantahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada beliau menjawab syubhat tersebut. Wallahu taala ada wa alam bisawab. Mungkin sampai di sini. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, wa barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, di sini di nomor WA
pertanyaan pekerja mengaji. Sudah ada masuk satu pertanyaan dari Abu Argi di Bandung. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah diperbolehkan untuk meneriakkan takbir dengan keras seperti saat beberapa penceramah atau sedang berorasi dengan mengajak bertakbir dengan suara keras dan lantang? Demikian Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fikum. Wa fiik barakallah. Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Insyaallah saya coba cari tahu hukumnya bertakbir dan mengajak jamaah untuk meneriakkan takbir. Oh iya. Nah. Baik Ustaz. Hanya satu pertanyaan Ustaz. Masya Allah. Mungkin closing statement Ustaz. Iya. Tidak lagi pertanyaan? Hanya satu Ustaz yang masuk. Satu pertanyaan. Mungkin closing statement saja dari Ustaz. Afwan Ustaz, itu ada yang raise hand. Oh, nah, Muhammad Nugraha. Oh, ada yang raise hand ya? Bentar. Nah, tafadhal, barakallahu fiik. Iya, betul. Nah, barakallahu fiik. Silakan Al-Akh Muhammad Nugraha, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz, Afwan, sebelumnya saya ingin bertanya terkait hikmah yang bisa kita ambil ketika paman membela seorang keponakan gitu ya Ustadz ya. Apakah ini bisa kita contoh sebagai bagian dari sunnah gitu Ustadz ya? Kadangkala kami berpikirnya begini Ustadz, kalau di Indonesia kan sistem kepatriarkalan kan lebih kental gitu Ustadz ya. Jadi kadangkala kalau keponakan dari yang sisi perempuan itu seringkali terabaikan gitu. Kita lebih mengutamakan silsilah dari bapak atau mungkin laki-laki. Apakah itu diperbolehkan Ustadz? Mungkin hanya sebatas memastikan aja Ustadz apakah ini bagian dari sunnah. Mungkin demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai bagaimana orang-orang Quraisy, dan ini pernah kita bahas awal-awal kajian sirah, di antara hikmah kenapa Islam diturunkan di Arab, ya, di tanah Makkah, bahwa mereka memiliki fanatisme terhadap kerabat dan keluarga yang demikian kuatnya, sehingga saudara itu tidak akan mungkin menyelakai saudaranya sendiri. Saudara tidak akan mungkin mencelakai saudaranya sendiri. Mereka tidak akan mau. Ya, mereka tidak akan mau melakukan hal itu. Karena apa? Saudara saya. Walaupun beda keyakinan, tetapi tetap saudara. Hamzah bin Abdul Muttalib awalnya membela Rasulullah SAW hanya karena itu adalah keponakannya. Tidak lebih dari itu. Tidak karena betul-betul beriman. Namun setelah itu masuklah iman ke dalam hati beliau. Radhiyallahu anhu warḍah. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini juga yang diantara penyebab kenapa Bani Hashim secara keseluruhan, Bani Abdi Manaf, Abu Talib, dan semua pemuda-pemuda Bani Hashim, mereka mau menjaga dan melindungi Nabi Muhammad SAW adalah karena faktor yang sama. Walaupun mereka tahu, mereka sebagiannya tidak sekeyakinan dengan Rasulullah SAW pada awal waktu, pada saat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan yang seperti ini hampir tidak ada di suku-suku yang lainnya. Bahkan apalagi di zaman ini, ya, saudara dengan saudara bisa saling bunuh. Di zaman itu tidak mungkin terjadi. Ya, tidak mungkin terjadi saudara dengan saudara. Wah, ini mustahil. Bahkan ketika mereka akan menjadikan saudara itu betul-betul darah saudara yang mereka lindungi dan mereka jaga. Ini yang ada di antara orang-orang Quraisy pada saat itu. Dan yang seperti ini sayangnya persaudaraan yang seperti ini sudah sedemikian pudarnya. Jangankan membela, jangankan mendukung. Bahkan ketika ada fitnah tersebar, tidak gampang kita, bahkan seringkali malah kita ikut menyebarkan fitnah itu. Ya, bukan malah membela, membackup, malah ikut meramaikan.
menyuarakan fitnah tersebut. Dan juga tidak cukup sampai di sana, saling tuntut, saling serang, saling bunuh bahkan ya, di antara saudara dengan saudara, sepupu dengan sepupu. Ini sedemikian dahsyatnya terjadi di masa ini. Dan itu tidak pernah terjadi di masyarakat jahiliyah. Tidak pernah terjadi di masyarakat jahiliyah. Sebagaimana kita akan baca contoh-contoh kasus yang seperti ini sepanjang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian terkait tentang kerabat dari ibu dibandingkan dengan kerabat dari ayah. Dua-duanya termasuk bagian dari rahim yang harus dijaga dan agar kita saling menjaga silaturahim kita. Ya, jadi tidak bisa dibedakan. Ya, tidak bisa dibedakan. Maka bahkan lebih dari itu di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkan al-khalah, saudara ibu, itu sama seperti ibu. Bibi dari ibu, khalah namanya dalam bahasa Arab. Bibi dari ibu, ya saudara ibu kita. Al-khalatu bimanzilatil Ibu, bibi kamu adalah sama seperti ibumu. Jadi ketika ibu kita sudah tidak ada dan kita berbuat baik kepada bibi kita, itu akan memberikan keberkahan seperti kita berbuat baik kepada ibu kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Baik, berikutnya pertanyaan di sini ada Akhi David Abu Marsal di Jambi. Silahkan. Nah. Silakan Akhi David. Baik, nampaknya belum siap pertanyaannya. Kami persilakan kepada Akhi Muhammad Hasan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Allah ibarik fik ya akhi. Afan Ana mau tanya Ustaz. Ini agak mengganjal sih buat Ana Ustaz, makanya Ana ingin bertanya ke antum Ustaz. Berapa waktu yang lalu pada saat rame-ramenya demo itu Ustaz, Ana pernah di salah satu masjid itu ada salah seorang dai itu penceramah setelah sholat subuh itu Ustaz menyeru kepada jamaahnya untuk ikut meramaikan demo Ustaz yang mengatasnamakan membela Islam gitu Ustaz. Terus pada saat kesempatan tersebut Ana bertanya Ustaz pada dai tersebut, Ustaz apakah diperbolehkan demo di dalam Islam, karena menurut sepemahaman Ana itu banyak membawa mudarat daripada kebaikannya gitu Ustaz. Lalu Ustaz itu mengambil dalil bahwa dalam Islam itu diperbolehkan demo karena pada zaman dahulu itu Umar bin Khattab itu secara terang-terangan yang ke Ka'bah itu Ustaz, yang seperti antum menjelaskan tadi Ustaz. Nah, apakah itu diperbolehkan Ustaz mengambil dalil dari perbuatan sahabat Umar bin Khattab untuk melegalisasi demo itu Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khair. Demonstrasi apakah mungkin dilakukan oleh satu orang saja? Ya, apakah mungkin demo itu satu orang sendirian demo tanpa mengajak mobilisasi massa, mengajak orang 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200 orang. Sendirian dia keluar dengan spanduknya dan sebagainya dan kemudian dia demo. Lah, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab bukan bentuk demonstrasi. Ya, Umar bin Khattab menampakkan al-haq, menunjukkan kebenaran. Umar bin Khattab sebagaimana riwayat yang dhaif yang tadi telah kita singgung, bahwa di situ digambarkan tentang rombongan kaum muslimin yang berbondong-bondong mereka ke Ka'bah, ya, dan dua baris pertama di antaranya di situ ada Hamzah, baris berikutnya ada Umar. Namun ini sayangnya riwayatnya sangat lemah sekali, ya, dan itu dijelaskan banyak sekali oleh para ulama, di antaranya waktu Syekh bin Baz rahimahullah mengkritisi salah seorang dai yang membolehkan demonstrasi dan berdalih dengan dalil ini. Dan kemudian Syekh bin Baz mengatakan hujjah dan dalil harus merujuk kepada riwayat yang sahih. Adapun riwayat yang dhaif bukanlah sebuah hujjah yang bisa dijadikan sebagai sebuah rujukan. Jadi apa yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu an dan menyampaikan kebenaran ini
Karena mereka orang-orang Quraisy mengetahui bagaimana Umar. Bagaimana kedudukan Umar di antara mereka. Mereka sangat tahu bahwa Umar bin Khattab adalah salah satu tokoh yang ditokohkan di kalangan mereka. Maka Umar pun menyadari akan hal itu, dan Umar tahu bahwa Islamnya dia akan merubah apa yang ada di kota Mekah pada saat itu, terutama sikap orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin. Ini serupa nantinya dengan masuk Islamnya Usaid ibn Hudayr di kota Mekah, kemudian Sa'ad bin Mu'adz, ya, Usaid bin Hudayr, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhuma ketika di kota Madinah nantinya, mereka masuk Islam dan mereka terang-terangan di depan kaumnya dia nyatakan, siapapun di antara kalian yang menyatakan dirinya sebagai saudaraku, maka dia tidak boleh berbicara dengan diriku kecuali kalian harus masuk Islam. Tapi ini bukan bentuk demonstrasi. Bagaimana demo dilakukan oleh personal, satu orang saja. Ini bukan demo. Jauh sekali dari makna demonstrasi. Dan itu tidak tepat dijadikan sebagai salah satu hujjah untuk membolehkan demonstrasi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Ini kemudian ada pertanyaan susulan bisa di akhir-akhir. Masya Allah. Boleh Ustaz ya? Alhamdulillah. Baik, ini ada pertanyaan dari Ukhti Khonsa di Cikarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika menyebut ayat dalam ceramah atau khutbah tidak perlu membaca ta'awuz dulu Ustaz? Begitu pertanyaannya. Mumtaz, Masya Allah. Nah, jadi menyampaikan ayat di dalam khutbah atau di dalam berhujjah dan istidlal itu tidak perlu membaca ta'awuz atau basmalah. Ya, langsung dibacakan ayatnya. Karena ini bahkan di antara adab di dalam menyampaikan hujjah dan dalil sebagaimana disampaikan banyak riwayat. Ya, dalam banyak riwayat. Silahkan antum membaca misalnya riwayat-riwayat tentang pertanyaan para sahabat. Ya Rasulullah, qala Allah azza wa jalla, walam tar misalnya ada salah seorang sahabat seperti Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika dia bertanya, qala Allah azza wa jalla lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan kebajikan, puncak kebaikan sampai engkau menafkahkan apa yang engkau cintai. Kemudian, dan aku memiliki ladang ini ya Rasulullah, bayruha, yang adalah ladang yang sangat aku cintai. Dan hari ini aku berkomitmen untuk menjadikan tanah ini, lahan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Abu Talha Al-Ansari tidak mengucapkan ta'awudz, qala Allah azza wa jalla a'udzubillahi minasyaitonir rajim, gitu ya. Tidak sampaikan seperti itu. Kemudian juga misalnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau bertanya kepada Nabi, banyak sekali riwayat-riwayat Ummul Mukminin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seperti ketika sebentar, firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, ya, dalam surat As-Sajdah, walladzina ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ya, Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman terkait tentang sifat sebagian orang beriman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, yang hati mereka, yang mereka melakukan apa yang mereka lakukan dan hati mereka penuh dengan rasa takut. Ahum alladzina yushriqun, ya alladzina yashrabuna al-khamr wa yaznun wa yasriqun, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah orang-orang yang mereka lakukan adalah mereka mencuri, minum khamar dan berzina sehingga mereka takut kepada Allah? Kemudian Nabi SAW menjawab, la ya bintas Siddiq, innahum alladzina yusalluna wa yatasaddaquna walakinnahum yakhafuna an la yuqbala minhum. Bukan wahai Ibn al-Khattab, yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yang membayar sedekah, dan mereka khawatir jangan sampai ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah di dalam salah satu risalah kitab beliau tulis tentang ada Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, di antara alim besar dari mazhab Syafi'i. Beliau menyampaikan tentang hal ini, bahwa adab di dalam menyampaikan hujjah dan dalil di dalam ceramah dan pidato, khutbah, tidak perlu membaca ta'awudz. Dan bahkan membaca ta'awudz adalah bentuk kesalahan.
Kenapa membaca ta'awudz adalah bentuk kesalahan? Dan ini di antara kesalahan para khotib, ya, yaitu ketika dia mengatakan, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Allah berfirman, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Tidak pas. Tapi qala Allah azza wa jalla, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qala Allah azza wa jalla, aqimus salata wa atuz zakah. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Dan terus demikian tanpa membaca ta'awudz terlebih dahulu. Itulah adab yang semestinya ketika menyampaikan dalil dan hujjah ayat-ayat Al-Qur'an ketika khutbah dan ceramah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Kemudian ini pertanyaan dari Akhi Iwan Permana di Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustaz. Apakah setelah masuk Islamnya Hamzah dan Umar benar-benar sudah tidak ada lagi penindasan atau kekerasan fisik dari orang Quraisy? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jawabannya insya Allah kita lihat seri kajian berikutnya. Masya Allah. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ali di Bandung. Wah, Masya Allah. Pertanyaan sama ya. Barakallahu fiik, ini Ali di Bandung. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga dan juga tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertanyaannya, bagaimana sikap pemimpin yang harusnya dimiliki pada zaman sekarang sesuai sunnah Rasulullah SAW? Bagaimana sikap apa? Di mana bagaimana sikap pemimpin yang seharusnya dimiliki pada zaman sekarang sesuai sunnah Rasulullah SAW, di mana pada saat ini zaman penuh fitnah di mana-mana. Demikian Ustaz pertanyaannya, jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khair. Kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita harus menyadari bahwa ketika bicara tentang bagaimana adab dan akhlak pemimpin, kita pun harus sadar bahwa diri kita pun adalah pemimpin. Ya, diri kita sendiri adalah pemimpin. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dipimpinnya. Ya, setidaknya kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Kita ini sebagai pemimpin, bagaimana seharusnya kita menjadi pemimpin untuk diri kita? Ya, bagaimana kita menjadi pemimpin untuk diri kita? Apa semestinya yang harus kita lakukan? Amanah apa yang bagaimana yang harus kita jalani? Tanggung jawab apa yang mesti kita lakukan? Dan terus demikian. Ya, dan ini ikhwatal iman. Ketika kita memikirkan hadis tersebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Jika setiap individu berpikir seperti ini, maka dia akan menjadi individu yang bertanggung jawab, yang mengemban amanah, yang profesional, ya, yang menjaga integritas, dan kemudian itu akan menularkan, hal ini akan menularkan hal tersebut kepada orang lain dan akan memperbaiki kondisi dirinya dan kondisi orang lain dan lingkungannya. Dan insya Allah jika ini terus ditularkan, maka itu akan menjadi dampak yang sangat besar dan bisa merubah keadaan dan kondisi sebuah negara. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Alhamdulillah ini ada yang raise hand lagi ingin berinteraktif langsung dengan Ustaz. Akhi David Chandra, silahkan. Tafadhal, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi nampak speakernya rusak Ustaz, laptop. Ini Ustaz, gimana apa yang kita lakukan yang lebih utama apabila kita menghadapi dua pilihan Ustaz, ingin bersedekah, tapi apakah kita dahulukan diri kita dulu atau saudara kita yang telah meninggal dunia Ustaz, atas nama saudara kita yang telah meninggal dunia, karena yang meninggal dunia kan tidak bisa lagi beramal. Demikian Ustaz, jazakallahu khairan. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Ketika kita memiliki kemungkinan dan kesempatan untuk bersedekah, siapa yang artinya niatan sedekah ini kepada siapa? Apakah untuk diri kita ataukah kita niatkan untuk orang lain? Maksudnya dalam konteks di sini adalah saudara kita, saudara yang sudah meninggal dunia, dan otomatis ketika dia meninggal dunia terputuslah amal darinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Ketika seseorang bersedekah ini ada dua kondisinya. Yang pertama adalah dia bersedekah dengan satu-satunya harta yang memang dimiliki adalah itu.
Kesempatan sedekahnya hanya itu saja. Ya, tidak ada kesempatan lain kecuali itu saja. Atau kesempatan yang kedua adalah mungkin dia memiliki kesempatan lain untuk bisa bersedekah. Dalam kondisi yang kedua, dia memiliki kesempatan lain. Ya, pendapatan yang sekarang saya niatkan sedekah untuk diri saya. Kemudian nanti insya Allah yang berikutnya adalah untuk saudara saya. Nah, itu adalah sesuatu yang ideal dan baik. Namun ketika tidak ada pilihan, memang hanya satu-satunya, dan jika itu konteksnya adalah sedekah sunnah, ya, bukan wajib, sunnah, bukan wajib. Ya, sedekah wajib maksudnya apa? Membayar zakat misalnya, ya, membayar zakat. Tapi jika itu konteksnya sedekah sunnah, boleh antum berniatkan untuk saudara antum juga, ya, untuk saudara antum. Dan ketika antum melakukan hal ini, saudara antum dapat pahalanya dan antum juga insya Allah akan mendapatkan pahalanya juga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, alhamdulillah ini ternyata masih banyak pertanyaannya. Masya Allah. Ada kurang lebih 5 pertanyaan, mungkin insya Allah akan dilanjut pekan depan saja rupanya Ustaz ya. Karena kita sudah memasuki pukul 21 lebih 25 menit. Mungkin untuk closing statement atau akhir kalam dari Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Setiap kita mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat besarnya mukjizat beliau. Kita mendapati betapa hebatnya ayat-ayat Al-Qur'an. Kita melihat bahwa banyak orang-orang hebat itu memeluk dinul Islam ini bukan karena mukjizat yang luar biasa, merubah tongkat jadi ular, menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang buta, yang seperti mukjizat para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mukjizat itu berupa ayat-ayat yang dibaca. Mukjizat itu berupa kalamullah azza wa jal yang merubah hati yang tandus, hati yang kering. Tiba-tiba ketika disiram dengan air hujan cahaya, air hujan yang penuh dengan cahaya hidayah dan iman dari Allah, itu berubah menjadi sebuah ladang yang subur, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, yang memberikan manfaat buah-buahan bukan hanya bagi dirinya, namun juga bagi orang lain. Kita melihat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, bagaimana beliau manusia yang bukan manusia yang pertama di dalam memeluk Islam, tapi apa jadinya ketika beliau menghadapkan secara utuh kepada agama ini, menundukkan dirinya secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia jadilah manusia di antara muslim terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan ikhwatal iman, ini juga hikmah dan pelajaran bagi kita semuanya, bahwa ketika kita sungguh-sungguh melakukan ibadah, belajar agama, mendakwahkan Islam ini dengan sungguh-sungguh, selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan selalu membimbing dan mengarahkan kita kepada kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Mungkin sampai di sini. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran jazakallahu khairan katsiran. Sanul jaza atas materinya pada malam ini. Tafadhol Ustaz.